Lu kenapa kocak? Cemberut aja. Gue kesel banget anjir. Sumpah gue cemburu. Lo liat sendiri deh. Lah, foto sama cewek lain. Di mana itu? Katanya di mana? Lo jangan bikin gue makin emosi deh. Kasian banget sih. Kesel banget ini, gue kesel banget. Lu cemburu. Jangan gitu dong. Lo ketawain gue. Gimana ya, kayak gue marah, gue cemburu, tapi gue gak bisa cemburu karena lo tau lah hubungan gue FWB. bukan hubungan juga gak sih? Ya kasian. Itu lo sadar. Terus kenapa lo cemburu anjir? Ya gimana ya? Secara gak sadar kan gue tetap Makanya sama dia. makanya jangan pakai perasaan. Ya gak bisa. Gak bisanya kenapa? Udah terlanjur ada perasaan. Siapa yang suruh lu pakai perasaan? BTW, gue mau nanya deh ya. FWB itu apa sih? Lu gak tahu serius? Tahu, tapi kan yang gue tahu kan belum tentu kayak POV dia lo. Gue nanya POV lo tuh gimana soal FWB. Lo jangan bikin gue makin kesel deh ya, gue lagi kesel. FWB tuh ya seperti yang kita tahu itu friends with benefit. Oke. Dan benefitnya tuh apa sih? Itu dua orang yang berteman tapi juga punya hubungan fisik. Ngerti gak sih lu? Ngerti, kan gue kan jalanin itu. Cuman gue mau nanya lagi aja. Kayak fokusnya. HS. Apa? HS. Tanpa komitmen romantis. Terus apa ya? Jadi apa ya? Kayak have fun aja. Kayak senang-senang aja. Tunggu. Berarti gak kayak pacaran dong? Ya iya emang. Gak kayak HTS dong? Ya iya emang. Berarti gue cemburu, gue salah dong? Ya emang salah. Terus siapa suruh cemburu? Kocak dia loh. Ini gimana dong? Terus gue harus gimana? Emang lo awal FWB gimana? Jadi sebenarnya gue tuh temenan sama dia. Gue awalnya cuma temenan doang, sahabatan. Gue temen lama. Terus ya gue gak mau punya hubungan sama dia dan dia pun gak mau punya hubungan sama gue. Akhirnya ya udah kita mutusin buat FWB-an. Terus si cowok punya cewek nggak? Itu dia ya, itu dia poinnya. Itu dia jalan sama cewek lain. Terus kalau dia jalan sama cewek lain, dia masih nganggap gue FWB-an. Gue gak bisa marah dong. Ya emang lu juga salah kalau lu cemburu di foto sama cewek lain. Ya gue tahu sih, gue tahu gue salah. Karena ya gimana ya, gue kan sempat FWB-an ya, jadi gue gak bisa marah juga kan. Cuman gue udah terlanjur suka sama dia. Ya udah, siapa suruh? Terus sekarang mau lu gimana? Gue bingung. Apa gue tunggu dia putus aja terus gue pacaran sama dia? Kok lu tahu sih, Ay? Kalau dia mau sama lu, kalau mau diajak pacaran, kalau enggak ya HTS-an dulu aja gak sih? ya sama aja. Lu FWB aja tuh udah gak masuk HTS-an, lu cuman kayak temen doang, tapi gak ada sepakat apapun, tapi lu romantis-romantisan, sama aja HTS juga, kocak. Ya beda dong, kalau FWB itu kan, gue cuma sebatas kayak gue sama dia sama-sama punya kebutuhan yang kita sama-sama mau lakuin. Kalau HTS mungkin kita sama-sama suka, tapi kita belum mau jalan hubungan. Ya udah, emang dia mau. Siapa itu sama gue? Kan siapa tahu. We never know. Bertahap FWB, HTS, pacaran. We never know. Coba dulu aja sih.
Terus gue harus gimana ya? Tapi gue suka banget sama dia. Nggak suka banget sih, maksudnya gue udah mulai ada perasaan suka. Nah itu salahnya di situ. Kalau lu suka terus dia nggak suka, lu bisa apa? Bahkan kalau dia punya cewek lu nggak bisa apa-apa. Aduh, situasi gue rumit banget. Gue bingung harus gimana. Ini bener-bener rumit. Tapi sebenarnya FWB itu berarti punya kebaikan dan keburukan, guys. Kalian ada nggak yang pernah punya hubungan FWB kayak gue sekarang? Dan ya gue lagi ada di fase keburukannya sih. Nah sekarang kita mau ngebahas kebaikan dan keburukannya nih, Ay. Apa tuh? Apa aja tuh? Ini kita baca sama-sama, guys. Dari kebaikan dulu deh. Yang pertama, kepuasan tanpa komitmen berat. Guys, buat orang yang belum siap pacaran serius itu, FWB sebenarnya bisa buat jadi cara memenuhi kebutuhan kalian secara emosional dan fisik tanpa beban hubungan. Awal-awal sih gitu sih sebenarnya, ya. Awal-awal. Lo bacain dulu deh yang kedua. Rasa nyaman karena udah kenal. Karena dasarnya temen, biasanya ada rasa nyaman gak sih? Rasa nyaman, kepercayaan, dan komunikasi yang lebih enak, lebih nyaman dibanding hubungan one night stand sama orang asing. Gue kesini deh. Yang ketiga, guys. Eksplorasi diri. FWB itu bisa jadi ruang buat mengenal lebih jauh soal batasan, kebutuhan, dan preferensi diri sendiri tanpa tekanan romantis. Lanjut ya. Terus ada fleksibel, nggak perlu repot soal status, nggak ada tuntunan untuk bertemu rutin, nggak ada kewajiban memperkenalkan ke keluarga atau ke teman karena emang FWB nggak ada hubungan, guys. Buat apa dikenalin? Terus keburukannya nih, Ay. Keburukannya. Gue dulu deh. Oke, buat keburukannya nih, ada resiko baper atau jatuh cinta. Kayak siapa ya? Gimana sih kayak Allah? Kayak siapa ya? Ini yang paling sering terjadi sih. Salah satu pihak mulai punya rasa kayak dia nih. Bukan kok, guys. Sementara yang lain tetap santai kayak udah orang gue cuma temen doang sama dia. Oh, nyindir gue. Sementara ya yang lain tetap santai, terus hasilnya sakit hati, terus hubungannya jadi rusak, makanya jadi FWB. Enggak sih, ntar juga baik lagi. Gak salah lagi. Lanjut. Rasa cemburu diam-diam. Walaupun setuju, bebas, manusiawi banget kalau tiba-tiba ada rasa cemburu. Ya kayak gue. Apalagi kalau dia dekat sama orang lain, foto sama orang lain, pasti ada rasa cemburu, guys. Lanjut. Cuman gak boleh gak sih cemburu FWB doang. Terus rusak persahabatan. Kalau salah satu pihak udah ngerasa gak nyaman atau hubungan fisik udah berubah jadi emosional, terus hubungan pertemanan bisa renggang atau putus. Tapi kalau gue gak mau putus gimana? Ansik. Gue gak mau udahan. Emang lo ada status? Udah lanjut dulu. 4. Resiko penyakit seksual nih, guys. Kalau FWB melibatkan hubungan seksual tanpa proteksi yang aman, ada risiko tertular penyakit menular seksual atau PMS. Hati-hati nih, guys. Tuh guys, PMS. Terus ada juga kebingungan emosional. Kadang orang mikir mereka bisa sesantai itu, tapi setelah sekian lama ada rasa kosong atau konflik batin. Soal arah hubungan ini mau dibawa mana? Jadi ya. Ya guys, karena FWB ini gak ada hubungannya guys ya. Terus kalau kalian lama-lama punya FWB nih, udah kayak jalan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, kalian pasti bakalan bingung mau kemana. Jadi sebenarnya singkatnya nih ya, FWB itu bisa berjalan baik kalau dua-dua itu benar-benar dewasa guys, komunikatif dan sangat jujur sama diri sendiri tentang perasaan mereka. Tapi kalau ada ketimpangan emosi sedikit aja, biasanya jadi rumit atau bahkan sakit hati. Oke Nat, lu udah tahu nih baik buruk kayak FWB. Jadi gimana menurut lu sekarang? Jadi gini deh, gue kan masih bingung nih ya. Kalau dari POV lo, gimana sih FWB yang sering dilakuin sama anak-anak muda tuh mereka tuh ngapain aja? Ya di kalangan anak muda, AS. Cuma mereka ya gitu, gak punya status, gak ada komitmen.
ada kesepakatan, ya kan? Kebanyakan HS ya. Iya. Cuman buat kayak muasin nafsu. Iya. That's the point. Itu guys yang kita tahu. Jadi kebanyakan rata-rata FWB di kalangan anak-anak muda Gen Z kayak kita itu kebanyakan buat muasin hawa-hawa nafsu, hawa-hawa pengen HS segala macem, tapi gak mau ada hubungan. Ya itu jalan pintas ya, FWB. Nah. Lo pernah FWB gak ya? Enggak salah lagi. Lo jangan tau nyuduh gue doang gara-gara gue cemburu, tapi sebelum lo pernah FWB ya. Oke, jadi mending kita main games gak sih? Oh, ada gamesnya nih sekarang. Oke lah, ayo dong. Biar gue gak kesel-kesel amat nih, gak? Biar gue gak kesel-kesel amat nih. Kalian ikutan juga ya, guys. Jadi, gamesnya gampang kok. Kalian cuma ngomong iya atau enggak aja. Atau kalau kalian siap atau FWB, tinggal jawab ya atau tidak. Buat dulu deh yang nanya. Oke, pertanyaan pertama nih. Lu bisa nggak misahin hubungan fisik dan perasaan emosional? Enggak. Kalau lu gimana? Enggak. Udah sama. Yang kedua, lo nggak berharap hubungan ini bakal jadi hubungan yang pacaran atau bahkan hubungan serius? Iya. Iya. Gue enggak sih. Lanjut ya. Oke, yang ketiga. Lo nyaman berkomunikasi terbuka tentang batasan dan kebutuhan seksual lo? Iya sih. Kalau lo gimana? Iya sih. Iya juga. Iya juga. Mantap. Yang keempat, lo siap dan mau ngejaga keamanan kayak pakai proteksi, tes kesehatan rutin atau yang lain-lain? Kalau tes kesehatan ya enggak lah, kocak gak siap. Kalau gue iya sih guys. Oh. Oke, yang kelima, lo tahu resiko emosional dan fisik yang bisa muncul dari hubungan FWB? Iya sih. Kalau lo? Iya. Oke. Keenam guys, lo gak gampang cemburu kalau dia deket sama orang lain? Enggak sih, lo gimana? Iya. Oh, dia aja sih guys. Oke, yang ketujuh, lo bisa nerima kalau suatu saat dia mutusin buat ngakhirin FWB tanpa drama? Enggak. Lo bisa gak? Enggak. Ya udah. Yang ke-8 guys, lo ngelakuin ini buat diri lo sendiri, bukan karena terpaksa, kesepian, atau berharap dia berubah. Ya. Gue enggak sih. Yang ke-9, lo tetap punya kehidupan sosial, kegiatan, dan support system di luar hubungan ini? Iya sih, kalau gue ya. Gue juga ya. Yang ke-10, lo udah membicarakan aturan dan ekspektasi FWB ini secara jujur ke dianya? Gue belum. Gue enggak. Ya, belum. Ya udah. Sama. Oke, jadi kalau kalian jawab 8-10 iya, berarti lo udah cukup siap secara emosional dan mental buat ngejalanin FWB. Oke, kalau kalian jawab dari 5-7 jawaban iya, berarti lo perlu hati-hati karena masih ada resiko buat baper atau bahkan konflik batin. Terus, kalau kalian jawab kurang dari 5 iya, mendingan pikir-pikir lagi deh. Mungkin lo lebih baik butuh hubungan yang lebih jelas dan stabil dibanding FWB. Kalau lo tadi jawabnya lebih banyak apa ya? Enggak apa ya? Kayaknya iya sih. Oke. Kalau gue tadi kebanyakan enggak, makanya tadi gue cemburu guys. Karena mungkin emang gue belum siap buat ngejalanin FWB. Oke. Ini tips penting ya. Kalau lo ngerasa nggak siap buat FWB, itu nggak apa-apa banget. Tapi menurut gue jangan deh. Oke, kita masuk ke tipsnya ya guys. Oke, jadi tips yang pertama itu, validasi perasaan lo. Gak siap FWB itu bukan berarti lo tuh lemah atau bahkan kuno. Itu justru tanda lo tuh sadar kalau batasan dan kebutuhan emosional lo sendiri. Dan itu kekuatan yang besar. Oke. Terus, tegas nolak dengan sopan. Kalau ada yang nawarin atau ngajak, lo boleh tegas bilang, aku cari hubungan yang lebih berarti.
Jadi FWB buat aku nggak perlu merasa bersalah menolak sesuatu yang nggak sesuai dengan nilai lu gitu. Iya guys. Tapi kalau case-nya kayak gue, itu agak rumit sih. Jadi kayak awal-awal lo sebenarnya nggak ada perasaan, terus makin kesini lo makin ada perasaan. Jadi sebenarnya lo harus mempertimbangkan lagi. Lo sebenarnya udah siap apa belum untuk menjalin FWB? Karena kalau lo nggak siap, ntar jadinya kayak gue, cemburu tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Lanjut, yang ketiga, fokus ke hubungan yang lo mau. Daripada maksa ikutin tren, mendingan lo fokus ke hubungan yang membuat lo ngerasa dihargain, aman, dan tumbuh. Cintai diri lo sendiri untuk menunggu yang tepat, guys. Betul. Dan yang keempat, perjelas batasan di awal hubungan. Kalau mulai deket sama seorang dari awal kasih sinyal jelas, lu pengen hubungan sehat, bukan sekedar temen plus ini ngebantu ngehindarin kesalahpahaman sih. Iya, gue setuju sih. Terus kalau yang kelima, bangun support system dekat dengan teman atau komunitas yang satu visi soal hubungan. Lingkungan lo bisa bantu lo tetap kuat pada pilihan lo sendiri. Oke, buat yang keenam, hindari hubungan setengah-setengah. Itu nggak banget sih. Kalau lu tahu hati lo mudah terlibat, hindari hubungan yang ambigu, kayak nggak pacaran tapi mesra. Itu harus dihindari guys. Ini sering berujung sakit hati. Iya, apalagi kalian tipe orang yang labil soal hubungan. Jangan banget guys. Jangan nyoba-nyoba deh ikut-ikutan FWB, HTS, atau TTM tuh jangan guys. Jangan kayak dia. Song. Ketujuh, investasi ke self-love. Kadang nih ya, orang terjebak FWB tuh karena kesepian atau ngerasa kurang. Bangun kepercayaan diri lewat hobi, karir, belajar, atau perawatan diri. Biar kamu tuh tahu, lo berharga tanpa perlu validasi dari siapapun. Guys, itu dia info dan tips mengenai FWB dari gue sama Yaya. Ingat ya guys, lo berharga tanpa perlu validasi dari siapapun. Bye-bye!